Apa secara tauqifi? Secara tauqifi. Jelas kan ya suaranya ya? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Secara tauqifi. Terus yang kedua ada kata anzalnaha yang artinya adalah kami berikan surah itu kepada Rasul. Kemudian kata farodnaha diambil dari kata al-fardu yang artinya adalah penentuan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Al-Baqarah ayat 237 dan juga Quran surat Al-Qasas ayat 85. Nah, dimaksudkan dengan penentuan di sini adalah penentuan berbagai ketentuan dan hukum yang ada di dalamnya sesempurna mungkin. Kemudian kata ayatin ini adalah bentuk jama dari kata ayatun yang artinya adalah tanda atau alamat. Yang dimaksud di sini adalah susunan kalimat Al-Qur'an yang terstruktur sedemikian rupa untuk menjelaskan suatu pengertian dan makna tertentu. Nah, kemudian ada kata bayyinatin, artinya adalah yang indikasinya sangat jelas terhadap hukum-hukum yang ada di dalamnya. Kemudian ada kata la'alla, maksud di sini adalah mengadakan persiapan. Dan terakhir adalah kata tadzakkaruna, yang berarti kalian menjadi ingat dan dapat mengambil pelajaran. Kemudian diambil dari aspek qiraat. Jadi di sini dalam kata wa faradnaha qiraat Imam Nafi, Ibnu Amir dan Imam Asim, kemudian Hamzah dan Al-Kisai itu membaca dengan wa faradnaha. Sementara qiraat Ibnu Katsir dan Abu Amr membaca dengan ro-nya itu ada tasydidnya. Jadi wa faradnaha. Kemudian dalam kata tadzakkaruna qiraat Hafs, Hamzah, Al-Kisai dan Khalaf membaca tadzakkaruna. Seperti kita ya, berarti baca tadzakkaruna, sedangkan yang lainnya membaca di huruf zalnya itu ada tasydid. Jadi tadzakkaruna. Nah, kemudian i'rab. Kata suratun berkedudukan sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Berarti kalau suratun ini khobar, berarti kan ada mubtadanya ya. Kan sebelum khobar itu ada mubtada. Nah, suratun ini kan mu'annas. Berarti mubtadanya apa? Berarti mubtadanya hadhihi suratun. Nah, jadi mubtadanya ini dihilangkan. Jadi seharusnya hadhihi suratun gitu maknanya seperti itu. Kemudian di sini lafaz anzalnaha menjadi sifatnya. Jadi anzalnaha itu menjadi sifatnya nih. Dengan demikian dapat disimpulkan seperti ini. Hadhihi suratun munazzalatun. Jadi anzalnaha itu bisa diartikan dengan munazzalatun. Jadi kan tadi hadhihi mubtadanya, terus suratun khobar, kemudian munazzalatun adalah sifatnya. Nah, kemudian ada versi qiraat yang membaca dengan nasab dimansubkan gitu, bukan suratun tapi suratan. Karena apa? Karena kedudukan suratun ini kenapa sampai dibaca suratan? Karena ini menjadi maf'ul bih dari fiil yang diasumsikan keberadaannya. Sedangkan fiil anzalnaha menjelaskan fiil yang diasumsikan keberadaannya itu. Oleh karena itu, asumsinya di sini ada 3. Ada yang bilang anzalna suratan anzalnaha. Kemudian ada lagi fiil yang diasumsikannya seperti ittabi'u suratan. Nah, berarti kan nggak jadi suratun, jadi suratan karena dia menjadi maf'ul bih. Terus ada lagi yang utlu suratan. Jadi ada yang membaca bukan suratun anzalnaha, tapi bacanya suratan anzalnaha. Karena ada beberapa fiil yang diasumsikan sebelum maf'ul bihnya. Nah, kemudian ada juga yang bilang kalau suratun ini berkedudukan sebagai mubtada, sedangkan fiil anzalnaha sebagai khobarnya. Nah, di sini ada kemudian dilihat dari aspek balaghah, kata suratun ini disebutkan dalam bentuk
isim nakirah dengan maksud memberikan pengertian at-tafhim yang artinya pengagungan, penegasan bahwa surah ini adalah surah yang krusial. Krusial di sini artinya tuh kayak gawat, genting. Jadi surah ini adalah surat yang penting gitu. Terus ada kata anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Di sini terdapat al-itnab, yakni memperpanjang kata-kata dengan suatu maksud dan tujuan. Nah, di sini langsung ke tafsir dan penjelasan. Jadi surah ini kami wahyukan kepada dan berikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan di dalam surat ini terdapat hukum-hukum perzinaan, qadzaf, li'an, bersumpah untuk tidak berbuat baik kepada seseorang, hukum tentang minta izin, menahan pandangan, dan lain-lain. Kemudian di dalam surah ini Allah berusaha untuk meyakinkan tentang keesaannya dan kesempurnaan serta totalitas kuasanya. Dicirikan oleh pengulangan kalimat pada wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Jadi di sini kalau dalam susunan kalimat kita kenal dengan istilah dzikrul khos ba'dal am, yang artinya menyebutkan suatu kata yang bersifat lebih khusus dan spesifik setelah kata yang bersifat umum. Nah, kemudian fikih kehidupan atau hukum-hukum. Nah, di sini sesungguhnya surah An-Nur ini menjelaskan ayat-ayat dengan nyata, jelas, dan gamblang tentang bagaimana perilaku yang harus kita lakukan dalam konteks kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Kenapa gitu? Karena untuk menciptakan lingkungan yang bersih, bermoral, dan menghindari bujuk rayu syaitan yang selalu mengajak kepada kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan tercela. Nah, di hukum ini mengandung pengajaran, penyadaran, dan nasihat bagi kaum mukminin, mendidik dan membersihkan serta mengaktualisasikan ketakwaan. Ya, seperti itu. Hukum-hukum tersebut seperti yang akan dijelaskan dalam pembicaraan selanjutnya. Jadi hukum-hukumnya bakalan dijelaskan di ayat selanjutnya. Ayat kedua akan dijelaskan oleh Saudari Tiara Fairi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Terjemahnya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Yang pertama, qiraat dari kata rofatun. Qiraat Ibnu Katsir membaca dengan ro'afatun. Jadi hamzahnya dikasih tanda baca fathah. Yang kedua, qiraat As-Susi membaca dengan ro'afatun. Jadi hamzahnya dihilangkan, dihadzaf, diganti dengan mad alif. Kemudian qiraat imam yang lain ro'fatun. Kedua, balaghahnya dari kata in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ungkapan ini mengandung pengertian at-tahrid wal ighra, yaitu memotivasi, mengagitasi dan atau memprovokasi agar mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian yang ketiga, mufradat lughawiyah. Kata pertama, az-zaniyat waz-zani, yaitu perempuan yang berzina yang berstatus tidak muhson, dan laki-laki yang berzina yang berstatus tidak muhson. Tidak muhson maksudnya yang belum pernah menikah.
Kalau muson itu yang berstatus menikah gitu. Perbuatan zina oleh seorang laki-laki artinya melakukan hubungan badan dengan seorang perempuan tanpa ada ikatan kepemilikan. Sedangkan perbuatan zina oleh seorang perempuan ketika ia menjadikan seorang laki-laki bisa berbuat zina dengannya. Kemudian kata selanjutnya fajlidu al-jilad, yaitu memukul kulit atau mendera. Ini adalah hukum bagi pelaku perzinaan yang berstatus tidak muson. Berdasarkan keterangan dalam hadis sahih, hukuman had zina bagi orang yang berstatus muson adalah rajam. Jadi bagi perempuan dan laki-laki yang berzina, yang berstatusnya tidak muson, yaitu belum menikah, itu dihukum dengan deraan 100 kali. Nah, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah berstatus menikah atau muson, namun berzina dengan pasangan lain maksudnya ya, itu dihukum dengan rajam. Kemudian kata selanjutnya ro'fatun, yaitu rasa belas kasihan, fi dinillahi, dalam menjalankan hukum Allah dan ketaatan kepadanya. Kemudian wal yashhad, dan hendaklah menghadiri atau menyaksikan azabahuma, yaitu proses pelaksanaan hukuman dera terhadap keduanya. Ta'ifatum minal mu'minin, yaitu segolongan orang-orang mukmin. Kata ta'ifatun bisa digunakan untuk satu orang atau lebih. Orang-orang yang menyaksikan hukuman dera adalah sejumlah orang yang kehadirannya sebagai syiar atau publikasi adanya proses hukuman dera bagi seseorang. Orang yang menyaksikan paling sedikit 3 orang. Kehadiran sejumlah orang untuk menyaksikan proses hukuman ini mengandung tujuan untuk semakin memperberat hukuman yang ada. Kemudian tafsir dan penjelasannya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ayat ini menjelaskan hukuman had. Hukuman had itu hukuman yang diancamkan kepada pelaku yang melanggar hukum-hukum Allah. Nah, perzinahan ini kan melanggar hukum Allah, jadi disebutnya itu hukuman had. Makna ayat ini adalah bahwa hukuman bagi perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina yang berstatus merdeka, baligh, berakal, belum berstatus muson, atau belum pernah menikah, yaitu hukuman dera sebanyak 100 kali. Hikmah dibalik penyebutan perempuan yang berzina terlebih dahulu dalam konteks pembicaraan hukuman zina ini karena biasanya faktor-faktor yang mendorong dan memicu terjadinya perzinaan bersumber dari pihak perempuan. Ditambah lagi pihak perempuanlah yang paling besar terkena dampak negatif dan aib dari perbuatan zina yang ada, serta bekasnya bagi perempuan lebih serius dan lama. Secara zahir, ayat ini menjelaskan bahwa hukuman had bagi pelaku perzinaan secara mutlak adalah dera 100 kali. Akan tetapi dalam as-sunnah terdapat keterangan yang qat'i, yang mutawatir, yang membedakan antara pelaku perzinaan yang berstatus muson dan yang belum berstatus muson. Adapun hukuman had bagi perzinaan yang berstatus muson adalah dirajam dengan batu hingga mati. Kemudian syarat-syarat ihsan, yaitu seseorang yang bisa dikategorikan berstatus muson dalam konteks perzinaan, yaitu baligh, berakal, merdeka, dan sudah pernah melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menambahkan satu syarat lagi, yaitu Islam, sehingga orang kafir zimmi tidak dijatuhi hukuman rajam. Syarat yang satu ini disanggah dengan hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah pernah merajam 2 orang Yahudi yang melakukan perzinaan. Hukuman had tindak pidana perzinaan bagi orang yang tidak berstatus muson tidak hanya didera 100 kali, tapi ada tambahan hukuman lagi, yaitu diasingkan selama 1 tahun. Hal ini berdasarkan keterangan dalam hadis sahih. Kemudian az-zaniyatu waz-zani, keumuman ayat ini mencakup orang Islam dan orang kafir. Hanya saja orang kafir harbi tidak dijatuhi hukuman had zina karena ia tidak
memiliki komitmen dan tidak terikat dengan hukum-hukum Islam. Adapun orang kafir zimmi, menurut pendapat jumhur, hukuman dera juga diberlakukan terhadapnya. Ada keterangan yang diriwayatkan dari Imam Malik bahwa orang kafir zimmi tidak dikenai hukuman dera ketika berzina. Jadi di sini beda pendapat ya antara kafir zimmi dan kafir harbi. Kemudian wala ta'khudhukum bihi ma'rafatun fi dinillahi, dan janganlah sampai perasaan belas kasihan mendorong kalian tidak menjatuhkan hukuman had kepada para pelaku perzinaan, sebab itu adalah hukuman Allah dan tidak boleh menyia-nyiakan aturan dan ketentuan Allah. Yang menjadi keharusan adalah komitmen pada nas Al-Qur'an. Kemudian kalimat kata in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, oleh karena itu tegakkanlah hukuman had terhadap orang yang berzina dan laksanakanlah penjeraan. Maksud penjeraan di sini dibuat jera gitu terhadapnya dengan tegas dan keras, namun tidak sampai pada batasan yang membahayakan keselamatannya, supaya ia dan orang-orang sepertinya takut dan jera. Jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir, yang pada hari itu berlangsung proses hisab dan pemberian balasan. Kemudian wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin, hendaklah pelaksanaan eksekusi hukuman had dilakukan secara terbuka di hadapan sejumlah orang Islam, supaya semakin menambah beban hukuman bagi kedua pelaku perzinaan yang dihukum. Jika mereka berdua didera di hadapan orang banyak, itu lebih efektif dalam memberikan efek jera kepada mereka, sekaligus membuat celaan kecaman dan cercaan terhadap mereka berdua. Kemudian perbuatan zina bisa ditetapkan dan dibuktikan dengan satu dari 3 alat bukti sebagai berikut. Yang pertama, ada pengakuan dari pelaku sendiri. Nah, ini pernah benar-benar terjadi dalam masa-masa Islam. Yang kedua, bayinah atau kesaksian, yaitu kesaksian 4 orang saksi laki-laki yang berstatus merdeka, adil, dan Islam atas terjadinya perbuatan yang dilihatnya langsung dengan mata telanjang. Ini sangat langka dan hanya sedikit sekali. Yang ketiga, kehamilan bagi seorang perempuan yang tidak memiliki suami yang sudah diketahui dan dikenal luas. Selanjutnya, Quran Surah An-Nur ayat 3 yang akan dijelaskan oleh Sri. Ra, suara jelas nggak? Jelas. Suaranya Jelas. bergema gitu nggak? Enggak. Lanjut ke Quran Surah An-Nur ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sri. Ya. Kasih tahu ya yang mana? Ini ya? Ya, yang berarti naik ke atas sedikit. Ya. Bentar. Atas lagi. Atas lagi. Oke nih. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Artinya, laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Ada mufradat lughawiyahnya, yakni az-zani la yankihu illa zaniyah. Seorang laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan perempuan yang berzina. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina menikahi orang yang seperti dirinya. Karena adanya unsur kesamaan, adanya kecocokan, kedekatan, kecenderungan, dan hubungan batin yang erat. Sementara perbedaan adalah faktor yang memunculkan kondisi ketidakcocokan dan merasa asing. Di sini, laki-laki yang berzina disebutkan lebih dulu untuk menjelaskan berbagai keadaan dan tingkah laki-laki yang berkaitan dengan keinginan menikahi perempuan. Sebab dalam konteks ini, laki-laki menjadi pihak yang pokok karena dalam pernikahan pihak laki-laki lah yang mengajukan keinginan untuk menikah.
Terus pada ayat wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, diharamkan bagi orang-orang mukmin yang baik-baik menikahi orang yang berbuat zina. Sebab menikah dengan orang yang berzina menyerupai tindakan orang-orang fasik, berpotensi munculnya tuduhan, merusak citra nasab dan berbagai dampak buruk lainnya. Oleh karena itu, anjuran untuk menjaga diri agar tidak menikahi orang-orang yang berzina diungkapkan dengan kata at-tahrim atau pengharaman sebagai bentuk ungkapan mubalaghah atau intensifikasi, bukan haram dalam arti yang sesungguhnya. Terus ada asbabun nuzul, surah An-Nur ayat 3 tadi, dari An-Nasai meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang perempuan bernama Ummu Mahzul atau Ummu Mahdun. Ia adalah seorang perempuan yang berzina. Lalu ada seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah yang ingin menikahinya. Lalu Allah pun menurunkan ayat 3 surah An-Nur ini. Kemudian ada lagi dari Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Al-Hakim meriwayatkan dari hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, ada seorang laki-laki bernama Marsad. Ia adalah orang yang membawa para tawanan di Mekah menuju ke Madinah. Di Mekah ada seorang pelacur bernama Anak. Ia adalah sahabat Marsad. Lalu Marsad meminta izin kepada Rasulullah untuk menikahi anak tersebut. Namun Rasulullah belum memberikan jawaban apapun kepadanya hingga turunlah ayat 3 surah An-Nur ini. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Lalu Rasulullah pun membacakan ayat itu kepada Marsad dan berkata kepadanya, jangan kamu nikahi dirinya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Al-Hakim. Para ulama tafsir mengatakan ayat 3 surah An-Nur ini diturunkan dengan dilatar belakangi kasus Marsad bin Abi Marsad tersebut. Selain itu, ayat ini juga dilatar belakangi kasus beberapa orang miskin dari kalangan muhajirin yang meminta izin kepada Rasulullah untuk menikahi para perempuan pelacur dari kaum Alkitab dan para budak perempuan yang ada di Madinah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Zahir ayat ini menunjukkan diharamkannya perempuan baik-baik bagi laki-laki pezina dan diharamkannya perempuan pezina bagi laki-laki yang baik. Kemudian ada tafsir dan penjelasan ayatnya. Dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik adalah informasi yang didasarkan pada hukum kelumrahan dan kelaziman yang berlaku, sehingga pengharaman di sini maksudnya bukanlah pengharaman dalam arti istilah atau sungguhnya yang identik dengan makna larangan. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah memandang hal itu maksudnya menikahi dengan pezina itu sebagai sesuatu yang harus dihindari dan dijauhi. Jadi maksudnya di sini pengharaman itu adalah untuk kita hindari gitu. Makna ayat ini adalah lazimnya pezina yang merupakan orang fasik dan tertarik menikah dengan perempuan yang memiliki perilaku seperti dirinya, yaitu perempuan pezina dan fasik. Biasanya ia tidak tertarik menikahi perempuan solihah, tetapi lebih cenderung untuk menikahi dengan perempuan fasik, nakal, dan bejat, atau dengan perempuan musyrik yang biasanya tidak memiliki kepedulian kepada kehormatan dan kesucian diri. Begitu pula halnya dengan perempuan pezina. Biasanya ia tidak disukai melainkan oleh laki-laki pezina seperti dirinya atau laki-laki musyrik yang biasanya tidak menjaga kesucian dirinya. Nah, dalam ayat ini yang disebutkan lebih dahulu adalah laki-laki pezina, sedangkan ayat sebelumnya yang disebutkan lebih dahulu adalah perempuan pezina. Sebab ayat ini berbicara tentang nikah dan mengutarakan keinginan menikah dengan melakukan khitbah atau pinangan. Biasanya hal itu datang dari pihak laki-laki, bukan dari pihak perempuan. Adapun hal dalam konteks pembicaraan tentang perbuatan zina, dalam ayat sebelumnya yang disebutkan lebih dahulu adalah perempuan berzina. Sebab kebanyakan faktor yang menjadi pemicu terjadinya perzinahan adalah pihak kaum perempuan. Karena perempuan adalah bahan dasar dalam perbuatan zina. Adapun dalam pernikahan, pihak laki-laki sebagai pihak asal, karena laki-laki yang biasanya meminta dan mengajukan keinginannya untuk menikah. Pengertian kedua kalimat dalam ayat ini tidaklah sama seperti yang terlihat secara sepintas. Kalimat yang pertama, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, menggambarkan laki-laki pezina. Ia tidak tertarik kepada perempuan baik-baik, solihah, dan mukminah. Akan tetapi, ia cenderung lebih senang dengan dan tertarik kepada perempuan pezina atau perempuan musyrik.
Nah, sedangkan kalimat yang kedua, wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, menggambarkan perempuan pezina bahwa ia tidak disukai laki-laki mukmin yang soleh dan menjaga diri, akan tetapi yang suka kepadanya adalah laki-laki bejat, pezina, dan laki-laki musyrik. Nah, dengan demikian maknanya berbeda karena secara logika laki-laki pezina tidak suka kecuali kepada perempuan pezina sepertinya. Maka tidak lantas perempuan pezina tidak disukai melainkan oleh laki pezina seperti dirinya. Karena ayat ini menjelaskan adanya unsur perasaan kecocokan, keserasian, kesepemahaman, dan kedekatan di antara kedua belah pihak, yaitu laki-laki dan perempuan. Sebagaimana laki-laki yang baik merasa tidak cocok melainkan dengan perempuan yang baik-baik. Begitu pula sebaliknya, perempuan yang baik-baik tidak terima jika suaminya berperilaku amoral, bejat, nakal, menerobos batasan-batasan kehormatan dan kesucian diri. Bahkan barangkali dalam masalah ini perempuan lebih sensitif dan protektif daripada laki-laki, dan kadang juga sebaliknya. Patokannya dalam ini adalah tingkat kesadaran keberagaman moral, sensitivitas, dan gairah keagamaan yang kuat untuk menjaga batasan-batasan kehormatan diri. Jauh dari pandangan menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan hanya semata hubungan fisik, nafsu birahi belaka, sebagaimana yang berlaku pada hari ini di kalangan para pengikut paham materialisme yang tidak mengenal agama, di mana mereka menghapus kata kehormatan dan kesucian diri dari kamus moral dan nilai-nilai. Kemudian dalam tafsir Al-Maraghi, ayat az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, dijelaskan bahwa sesungguhnya yang fasik dan durhaka, yakni yang kebiasaannya ialah melakukan perbuatan zina dan kefasikan, tidak mempunyai keinginan untuk mengawini wanita-wanita yang solehah, tetapi hanya menginginkan perempuan fasik dan kotor atau perempuan musyrik. Begitu pula perempuan yang fasik dan tidak menjaga kehormatannya tidak akan dikawini oleh laki-laki yang soleh. Malah mereka akan lari darinya. Perempuan fasik hanya diingini oleh laki-laki fasik yang sejenis dengannya. Sebagaimana perumpamaan yang mengatakan burung-burung hanya akan hinggap di tengah-tengah kumpulan yang sejenisnya. Kemudian dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa ayat wa hurrima dzalika 'alal mu'minin maksudnya ialah diharamkan bagi orang-orang mukmin menikah dengan perempuan pezina atau menikahkan perempuan mukminah baik-baik dengan laki-laki pezina. Yang dimaksud dengan pengharaman di sini adalah melihat hal itu sebagai sesuatu yang tidak pantas dan seharusnya dihindari. Nah, pengertian di sini diungkapkan dengan kata diharamkan sebagai bentuk mubalaghah atau intensifikasi serta memberi penekanan lebih agar benar-benar menghindari dari hal itu. Sebab hal tersebut merupakan perbuatan yang menyerupai orang-orang fasik, berpotensi memunculkan tuduhan dan penilaian miring, omongan yang tidak baik, merusak citra nasab dan berbagai dampak negatif lainnya. Lanjut aja ya ke tafsir. Kemudian dalam tafsir Al-Maraghi, ayat wa hurrima dzalika 'alal mu'minin tersebut dijelaskan bahwa seorang laki-laki mukmin yang soleh diharamkan mengawini perempuan pelacur, menaruh keinginan terhadapnya dan menempuh jalan orang-orang fasik yang terkenal selalu melakukan zina. Sebab dengan demikian dia akan menyerupai orang-orang fasik yang mendatangi tempat-tempat kefasikan, di samping kedurhakaan yang bisa membuat orang banyak berkata buruk dan mengumpat tentang dia. Seringkali pergaulan dengan orang-orang fasik menyeret seorang melakukan perbuatan dosa. Lantas, bagaimana halnya jika seseorang kawin dengan orang yang suka berzina atau yang durhaka? Hal ini digambarkan dalam khabar man hala haulal hima yushiku ayyaqa'a fihi. Barang siapa yang menggembala di sekitar kawasan terlarang, hampir-hampir dia masuk ke dalam kawasan itu. Nah, maksudnya itu ketika ada seorang yang baik-baik menikah dengan seorang yang fasik atau orang yang suka berbuat zina, maka dia itu termasuk ke dalam kawasan-kawasan yang itu, sehingga nanti akan ada omongan-omongan yang enggak baik dan mengumpat tentang dirinya gitu. Padahal dianya baik, tapi karena nikah dengan orang yang nggak baik, akhirnya dia diomongi oleh orang lain. Cukup sekian. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan, teman-teman. Ya.
Tadi kan udah dibahas banyak ya Kak, tentang pezina laki-laki dan perempuan. Terus tadi Kak Sri menyampaikan bahwasanya pezina laki-laki itu hanya boleh menikah dengan pezina perempuan dan begitu pun sebaliknya. Nah, yang di sini kan kalimat pezina ini berarti dia masih sering berzina gitu ya kan. Kalau misalnya untuk orang yang pernah berzina, terus sudah taubat dan menyesali perbuatannya dan tidak pernah melakukan hal itu lagi, apakah masih tidak boleh dinikahi oleh pasangan yang baik-baik gitu Kak? Misal ada seorang perempuan yang pernah berzina atau laki-laki yang pernah berzina tapi sudah bertaubat, sudah hijrah gitu Kak. Apakah dia tetap harus menikah dengan orang yang pernah berzina gitu Kak? Tidak boleh menikah dengan pasangan yang baik-baik. Kayak gitu Kak. Terima kasih. Iya. Ada lagi pertanyaannya? Kak Munfa. Belum, Teh. Halo, Kak. Siapa? Asma ya? Iya, Kak. Iya. Mau tanya, Kak. Boleh? Iya. Boleh. Iya, kan misalkan kita ini ya Kak, misalkan mau menikah ya. Mau menikah. Kan kita alhamdulillah misalkan belum berzina. Kita tidak berzina, alhamdulillah. Nah, kemudian ketika memutuskan untuk menikah, kita kan tadi Kakak bilang katanya ya yang tidak berzina dengan yang tidak berzina gitu. Nah, sedangkan kita juga tahu bahwa aib berzina itu katanya ketika menikah tidak usah disebutkan ya Kak. Iya. Nah, itu berarti gimana Kak? Apa kita harus cari tahu laki-laki yang pernah berzina atau tidak atau gimana Kak? Baik, Maksudnya ya kayak gitu ya Kak. Maksudnya pas mau nikah itu ya dicari tahu gitu. Iya, tapi kan juga itu kan aib juga gitu. Jadi juga harus disimpan. Jadi gimana Kak? Baiknya, iya. Terima kasih Kak. Baik. Tiara diam baik. Ya, tunggu. Zahra. Tadi yang record siapa? Yang itu siapa ya? Di makalah itu ada hadis. Ya Zahra. Ada hadis. Tadi nggak aku bacain sih. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, salah satun la yadkhulul jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamatil akun walidayhi wal mar'atul mutarajjilah al mutashabbiha birrijali wad dayyusun wasalasun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamatil akun walidayhi wal mudminul khamra wal mannanu bima a'ta. Itu ada di makalah yang artinya ada 3 orang yang tidak masuk surga dan Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan memandang mereka pada hari kiamat, yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, perempuan yang kelaki-lakian yang menyerupai laki-laki, dan orang yang tidak mewakili rasa malu kepada pasangannya. Ada 3 orang yang Allah tidak berkenan memandang mereka pada hari kiamat, yaitu anak yang durhaka kepada orang tuanya, penenggak minuman keras, dan orang yang mengikut pemberiannya. Nah, Imam Ahmad berpendapat, tunggu, kayaknya hadis ini nggak berkaitan deh dengan yang tadi. Tapi ini yang di bawah dari hadis itu tadi. Ada di
makalah itu dijelaskan bahwa Imam Ahmad berpendapat tidak sah akad nikah dari seorang laki-laki yang baik atas seorang perempuan pezina selama perempuan itu masih seperti itu gitu, hingga ia meminta untuk bertobat. Nah, jika ia mau bertobat maka akad itu sah. Nah, artinya jika nanti dia mau menikah kemudian dia berjanji untuk tidak melakukan hal itu lagi, maka bisa dikatakan pernikahan itu sah. Dan intinya dia sudah bertobat gitu. Jadi nggak harus nikah dengan pezina juga gitu. Berarti poin pentingnya itu dia sudah bertobat atau belum gitu ya Kak? Kalau sudah Intinya bertobat, sampai dia bertobat gitu. oh iya Kak. Terima kasih Kak. Iya, Ra, sama-sama. Terus pertanyaan Asma ya? Ada yang bisa bantu nggak? Kamu? Tadi pertanyaannya ketika dia mau menikah, terus aibnya itu harus dikasih tahu gitu ya Asma? Iya, Kalau menurut jadi iya maksudnya ya entah laki-laki atau perempuan misalkan ketika menikah kan kita nggak tahu ya pasangan kita ya calonnya itu pernah berzina atau tidak gitu kan. Iya. Nah sedangkan misal pernah pun itu kan aib ya, katanya jangan diumbar gitu kan. Nah itu berarti gimana? Apakah kita harus ya itu gimana? Apa harus tanya? Apa harus gimana? Harus gimana? Iya, maksudnya nggak harus bisa ditahu juga kan, atau gimana baiknya? Atau ketika kita sudah melihat, oh udah nih insya Allah baik, ya udah gitu. Apa? Iya Kak. Masih ini nggak? Masih pusing nggak maksud Asma? Iya, ngerti. Iya, Tunggu makasih lagi Kak. sama Tiara. Ada lagi pertanyaan? Kalau secara logika sih ya, karena aku belum baca hadis atau apa penjelasan tentang itu. Jadi sebaiknya emang dikasih tahu dahulu sebelum menikah gitu kepada calonnya. Jadi kalau misalkan dia sebelumnya udah pernah berbuat zina dan dia ingin menikahi perempuan atau laki-laki yang belum pernah gitu kan, ya dia harus kasih tahu kalau aku udah pernah gini-gini gitu. Kalau misalnya dia terima ya dilanjutkan nikahnya, tapi ya syaratnya dia harus yang tadi, dia harus berjanji untuk nggak gitu lagi setelah menikah gitu, nggak, dia bertobat gitu. Tapi ya dia emang harus dikasih tahu walaupun itu sebuah aib gitu, karena itu hal penting. Dan walaupun kita tahu dia sekarang udah baik gitu, tapi kan nggak tahu yang latar belakang dia dulu gimana. Berarti harus ditanyain dulu gitu ya Kak, kalau misalnya menikah. Ya kayaknya sih. Kalau kata Kamunfa gimana Kamunfa? Ya soalnya Asma pernah baca katanya, ya itu masa lalu katanya harus disimpan rapat-rapat gitu. Tapi gimana ya Kak? Jadi bingung. Boleh saya bantu jawab? Mangga. Gimana Kan ada kamu dalam teman-teman. Boleh Kak Sukma. Nah, ya, kan ada di dalam I'anatul Thalibin itu dijelaskan. Di situ saya pernah baca I'anatul Thalibin, di situ ada
Ibnul Bar. Beliau mengatakan bahwa kalau pendapat beliau itu wajib menutup. Bahkan hadis Nabi itu sahih, boleh dicari di kitab sahih. Disunahkan menutup aib. Dan calon suami tidak perlu menanyakan hal kayak gitu. Saya juga pernah dengar Buya Yahya, ceramahnya Buya Yahya, beliau mengatakan laki-laki tidak perlu menanyakan kamu sudah perawan atau tidak, kamu masih perawan atau tidak, kamu pernah begini-begini atau tidak. Tidak ada ini, nggak boleh gitu menanyakan seharusnya. Dan sunnah, malah ada pendapat ulama yang mengatakan wajib menutup aib. Ya karena niatnya benar-benar ya karena ibadah gitu, bukan karena kalau suatu saat mungkin misal maaf cakap dia berhubungan ternyata dia tahu gitu. Kalau seandainya kamu nggak setuju ya udah kamu pilih caramu sendiri mau dilanjutkan atau diputuskan gitu. Tapi kalau sebelum akad misal sebelum perencanaan itu tidak pantas ditanyakan dan nggak perlu dijawab. Itu ya kalau yang saya baca di I'anatul Talibin. Oh begitu ya Kak. Makasih ya Kak. Kalau yang tadi aku jawab sih itu kan dari logika aja sih, karena pernah dengar kalau mau nikah itu ya apapun tentang kita dikasih tahu gitu. Tapi kan itu hanya dari tahu-tahu gitu aja, nggak dari dalil gitu. Ya, Jadi apa sih kalau jadi suami bahkan nggak boleh juga. Jadi suami udah sah tuh, bukan jadi calon. Udah sah aja kita nggak boleh. Tetap kita tutup aibnya. baiklah Kak, baik. Itu Asma. Jadi kita harus menutup aib gitu. Baik, Sri. Makasih banyak. Kak Sukma, makasih banyak. Teh Sri, Teh Sri mau ini. Apa namanya? Kalau emang sih ya, emang harus ditutup ya aib-aib. Maksudnya apa sih? Kalau yang dulu-dulu udahlah kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak tahu ya pernah ada diskusi apa gitu lupa. Takutnya tuh kan misalkan si perempuannya gitu ya, dulunya pernah itu misalkan. Nah, tiba-tiba punya anak gitu. Terus anaknya itu kan misalkan di diasuh sama siapanya misalkan gitu. Jadi orang apa sih? Jadi calon si perempuan itu tuh nggak tahu ternyata si perempuan itu udah punya anak kayak gitu. Tiba-tiba suatu saat datang kayak gitu kan takutnya ada permasalahan kayak gitu. Jadi iya kalau menurut aku sama kayak Teh Sri gitu. Jadi lebih baiknya itu keduanya tuh saling tahu gitu latar belakangnya gitu. Tapi bukan berarti untuk mengungkit masalah, tapi untuk biar enggak ada masalah di kedepannya gitu. Jangan nunggu nanti suatu saat ketahuan terus tiba-tiba ya udah antara selesai atau lanjut gitu. Nggak tahu ya maksudnya. Ini menarik dibahas. Tapi ini kan jatuhnya menipu ya. Bukan lagi untuk menutupi aib. Kan beda untuk menutupi aib. Kalau itu kan udah menipu. Biar misal banyak yang terjadi, udah menikah apa belum gitu. Padahal udah nikah, udah janda gitu. Maaf ngomong, udah janda gitu, udah pernah. Tapi pergi ke klinik misal, perawannya dibalikin lagi. Terus data-data dia ditutup semua, pernah terjadi kayak gitu banyak malah. Kampung saya ada kayak gitu. Yaitu haram hukumnya. Kalau itu kan jatuhnya menipu, bukan untuk menutupi aib. Jadi haram hukumnya untuk disembunyikan gitu. Maksudnya harus jujur kan? Berarti harus ngomong sebelumnya kan? Kan itu kasusnya beda loh sebenarnya. Kalau seandainya ditanya, kamu udah perawan apa belum? Kamu sudah perawan apa belum? Itu kan masalah intim ya, masalah aib juga. Tapi kalau ditanya, kamu udah pernah nikah? Ya, saya udah pernah. Otomatis nggak perawan lagi kan? Dan niatnya misalkan belum nikah Kak, kan zina gitu. Kalau niatnya, nah kembali lagi ke niat. Kalau niatnya untuk menutupi aib, tapi dia bohong, dalam arti nutupin aib, tapi tujuannya bohong, tetap haram.
nggak boleh. Tapi nutupin aib, tapi dia ngerti, misal saya perawan tapi belum pernah menikah gitu. Saya perawan tapi belum pernah nikah gitu. Jadi istilahnya aibnya dia yang ditutup, bukan masalah status sosialnya. Nggak ngerugiin, dalam arti nggak ngerugiin di situ. Ya berarti misal gini Kang, misalkan si perempuan itu dulunya tuh, mohon maaf, dulunya tuh misalkan pezina, terus kan gara-gara zina itu misalkan dia itu pernah punya anak gitu dari hasil zina itu. Nah tapi dia belum nikah gitu, terus dia mau nikah, terus dia mau apa sih, mau berubah misalkan nggak zina lagi. Nah itu sebelum menikah itu berarti dia harus bilang kan sama calonnya itu kalau dia tuh Kalau dulunya itu tuh kayak gitu. bilang, kan udah punya anak, udah punya tanggung jawab, dan itu Iya. merugikan orang lain. Kalau Ya, udah punya berarti anak, ya. Tapi kalau misalkan nggak punya anak, berarti harus ditutup gitu ya Kak? kita lihat sebenarnya itu bisa lihat kasus ya. Kasusnya seperti apa, kan banyak, nggak kayak gitu aja yang terjadi. Yang kayak orang yang sering zina terus pelacur, kerjaannya PSK, terus malah nggak pernah punya anak kayak gitu. Boleh nggak diumbar? Mungkin orang lain pengen menikahi dia tapi nggak tahu status sosial yang gimana, kehidupannya gimana, latar belakangnya gimana, nggak tahu. Terus ditanya, apa kamu masih perawan? Ya lebih baik ditutup. Oh gitu. Terus kalau ditanya, apa kamu sudah pernah menikah? Nah, kalau ditanyanya seperti itu, kalau menurut saya, dalam kitab itu jelaskan ya harus ngomong. Kan kasusnya udah beda tuh, udah nggak seimbang lagi. Dan itu bisa merugikan orang lain. Itu sih. Pemakalah. Kak Istri. Iya Kak Zahra. Aku boleh nambahin nggak? Boleh. Boleh, Masya Allah, tafadol. Terima kasih buat Kak Sukma dan Kak Mulfat tadi ya. Tadi kan kalau Kak Sukma lebih mengedepankan soal hadis gitu ya, dalil-dalil. Tapi sebenarnya kalau misalnya masalah tentang pernikahan kan, pernikahan itu kan sakral gitu ya. Terus secara Rasulullah juga kan dulu sangat mengedepankan yang namanya kalau misalnya kita nikah itu harus benar-benar tahu pasangan kita tuh kayak gimana. Kan ada sahabat yang mau menikah nih. Terus Rasulullah nanya, udah lihat belum calonnya? Gitu. Belum. Kata Rasulullah, lihat dulu gitu. Pokoknya saking harus lihat mukanya dulu, tangannya kayak gimana. Jadi kita tuh harus benar-benar tahu siapa yang kita nikahin. Kayak gitu kan, salah satu kasusnya. Terus Zara juga pernah baca-baca soal masalah virginitas ini. Kan banyak pro kontra kan. Ada yang bilang tutup aja gitu karena itu aib. Terus ada yang bilang bilanglah, soalnya kan itu takutnya merugikan pasangan. Sebenarnya bisa diambil jalan tengahnya gitu. Itu tergantung calon pasangan kita. Kalau misalnya bagi calon pasangan kita, kalau misalnya virginitas itu adalah hal yang penting bagi dia, jadi dia tuh pengennya punya istri yang perawan. Wajar gak sih Kak? Dia tuh menjaga diri gitu ya dari kecil sampai besar. Terus dia pengen punya istri yang perawan. Itu wajar gak? Wajar kan? Wajar. Terus ketika menurut dia keperawanan itu adalah sangat penting bagi dia, terus dia nanya ke kita gitu, apakah masih perawan atau enggak? Itu kita boleh jawab gitu. Kalau misalnya emang dia nanya, kalau menurut dia keperawanan itu penting, ya jawab aja. Kalau misal kita jawab ternyata udah nggak perawan dan dia nggak cocok, ya udah gitu, gak usah dilanjutin. Kecuali calon pasangan kita itu udah gak peduli dia mau perawan atau enggak, yang penting kita tuh sekarang baik, ya udah nggak usah diungkit-ungkit gitu kan. Jadi tergantung kondisinya kayak gimana gitu, tergantung calon pasangan kita. Jadi nggak bisa disamaratain. Kalau misalnya kita nih udah pernah berzina gitu, naudzubillah, suami kitanya sangat mengedepankan yang namanya virginitas, yaitu kayak apa ya, nggak bisa gitu. Beda lagi kalau misalnya calon pasangan kitanya nggak mempermasalahkan hal itu. Kayak gitu, jadi bisa dilihat sesuai dengan kondisinya gitu. Itu terlepas dari dalil-dalil dan hadis-hadis ya, gitu Kak. Kalau menurut Zahra.
Ada lagi yang mau nambahin? Kak Biba mana Kak Biba? Mau nambahin Teh? Oh ya, Dede ayo Dek. Kan tadi bener sih kata Kak Zahra, kita tuh kalau ditanyain sama si pasangan baru tuh daripada di belakang ntar maksudnya si suami dapat cerita tahu nggak istri kamu ini jadi masalah lagi kan. Nah, dan sebelum menikah kan kita ada cek kesehatan dulu. Entah siapa tahu ntar dia waktu ditanya katanya aku masih perawan gitu. Waktu cek kesehatan siapa tahu dia udah ini kan udah hamil gitu. Itu aja sih Teh. Tapi di situ kan bukan aib dia sendiri, aib orang lain juga yang harus ditutupi. Makanya disunahkan. Baik Kak, sudah terjawab. Sudah, alhamdulillah. Terima kasih Kak Sri dan teman-teman. Sama-sama. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ayo Muna, katanya mau nanya. Teh mau nanya Teh. Ini kan ada suami istri, dia hamil di luar nikah, punya anak kan, cewek, anak cewek. Habis itu anak ini nggak tahu dong kalau dia lahir dari suami istri yang itu dihamil di luar nikah. Nah, waktu si cewek ini menikah, seharusnya kan nggak boleh diakatin sama bapaknya Teh. Tapi anak ini kan nggak tahu dan orang tuanya juga nggak cerita. Terus itu hukum pernikahannya gimana? Karena anak itu kan nggak tahu kalau dia. Dek, ulang lagi Dek. Tadi kayaknya ada yang nggak dengar dah. Jelas nggak? Istri. Terus jadi ada anak yang hamil di luar nikah gitu. Ada suami istri punya anak perempuan. Nah, suami istri ini kan hamil di luar nikah. Nah, terus kalau anak yang hamil di luar nikah nggak boleh kan diakatin sama walinya kan, sama bapaknya. Tapi waktu si cewek ini menikah, bapaknya yang akatin gitu. Anak ini juga nggak tahu kalau dia hasil dari itu hamil di luar nikah. Itu gimana hukum pernikahannya? Atau ada teman-teman yang bantu jawab? Tiara. Intinya berarti hukum pernikahan itu sah apa enggak gitu ya Dek? Karena Iya, dia kan Teh. nggak tahu. Iya, karena anak itu nggak tahu. Kalau menurut aku sih selagi nggak tahu gitu, ya nggak sih? Nggak ada masalah. Kecuali ntar dia tahu gitu, bisa jadi diakatin ulang gitu nggak sih? Ya Kak, nggak kamu? Gimana sih kamu? Teh atau salah bapaknya ya? Ya Atau salah bapaknya lah. bapaknya juga nggak tahu. Ini emang kejadian sih Teh, hasilnya real. Tapi kok dia tahu kalau dia anak hasil dari Tahu lah, tahu. Ya nggak sih gitu kamu, coba gimana kamu? Berarti kan dia yang nggak tahu, ayahnya tahu, terus kok dedek tahu? Dede dikasih tahu anaknya, tapi Dede mau ngasih tahu ke bapaknya juga nggak berani. Nggak boleh di ini atau gimana ya? Coba Kak Bibah bersuara. Iya, tolong Kak Bibah bersuara. Gimana sih, aku nggak ngerti tahu. Iya, aku juga belum paham gimana Yonita ulang.
Gini Kak Beb, aku jelasin ya. Jadi tuh ada suami istri. Dia hamil itu di luar nikah gitu. Tapi dia nggak ngasih tahu sama anaknya. Terus istrinya itu lahiran, anaknya itu perempuan. Tapi pas anaknya itu udah besar dan mau nikah, dia nggak ngasih tahu kalau si anak itu sebenarnya hamilnya di luar nikah gitu. Terus pas nikah tetap ayahnya itu yang jadi wali nikahnya gitu. Nah, itu gimana hukumnya? Boleh nggak? Bukannya Eh, udah tapi orang sekitar tahu nggak? Itu nggak Gimana ngasih Kak? taunya ke anaknya aja kan? Iya. Ya, nah Yonita, orang sekitar tahu nggak Yonita? Wanita tahu kok Kak Beb. Hmm, berarti salahnya bukan di anaknya, tapi salahnya di orang sekitar. Kenapa nggak mencerahkan sesuatu yang harusnya nggak dilaksanakan gitu? Kan sebenarnya nggak boleh. Gitu. Ya hukumnya gimana ya? Kalau dari anaknya yang nggak salah apa-apa, karena emang dia nggak tahu ya. Nggak ada hukum buat orang yang nggak tahu. Tapi yang salah orang sekitarnya, terutama orang tuanya itu. Baik, itu mungkin dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Dasri. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Monfa. Gimana Kak Monfa? Kamun, ayolah kamun. Apa? Aku nggak tahu. Ya kayak gitu. Kalau misalkan ya si anaknya kan nggak tahu, jadi ya nggak apa-apa kan. Tapi orang sekitarnya mungkin yang seharusnya ngasih tahu gitu, maksudnya harusnya itu kayak gimana gitu, harusnya itu ya bahwa hal itu tuh penting gitu buat dikasih tahu. Kan wali itu emang harusnya ya kalau kayak gitu Kak Bib gimana ya, maksudnya kalau misalkan nanti tahu walinya berarti kan siapa itu kalau kayak gitu? Siapa Kak? Seharusnya walinya KUA. Oh KUA ya. Iya. Oh Terus nikahnya Ngulang lagi gitu ya Kak Beb? Nikahnya. Kalau dia udah tahu. tapi kan karena orang sekitar tahu ya gitu. Nanti kita tanya Ibu ya. Gimana Kak Bib? Kayaknya mau melanjutkan deh tadi. Coba Kak Bib ulang buka suara. Gak tahu pernikahannya ulang atau enggak, kalau udah tahu ya. Kurang tahu sih aku. Harusnya ya orang sekitarnya yang ngasih tahu. Mana ya? Nggak ngerti juga. Gimana Emang gimana cara kita anaknya itu udah nikah? Kenapa Kak? Anaknya udah nikah? Udah. Udah berapa lama? Belum punya anak sekarang anaknya. Anaknya belum tahu. Tapi orang-orang mungkin tahu. malu kayaknya. Tahu orang-orang. Kok bisa dia gak tahu anaknya, masa nggak dengar? Ih kamu gitu. Aneh. Orang-orang tertentu Cerita dong aneh yang sekali tahu. Anda. Enggak orang-orang tertentu yang tahu. Enggak disebarluaskan itu. Dede termasuk Salah satu. orang tertentu ya, Dek? Iya dong. Orang dalam. Itu berarti sama aja kayak menyembunyikan kemungkaran sih. Kan itu nggak boleh ya, kenapa disembunyikan gitu. Jadi nggak tahu lah. Nanti kita harus kasih tahu ke bapaknya ya. Ya setidaknya mengingatkan, kalaupun didengarin atau enggaknya, yang penting kita udah kayak kita sebagai kewajiban kita kan mengingatkan gitu, ingatkan aja. Terkait dia mau ngelakuin atau enggaknya ya terserah gitu.
daripada kita nggak ngingetin terus kita yang ikut dosa. How gitu ya Nita. Oke, makasih Kak. Gimana? Masih ada pertanyaan kah? Udah aja nggak sih? Kamu udahin aja nggak? Ibunya nggak masuk. Tadi Ibu ngabari katanya lanjut aja, nggak tahu Ibu bisa masuk apa enggak, tapi nanti diusahain katanya, kata beliau gitu. Ini Ibu ada di Zoom. Tapi Ibu ada ya di partisipannya. Itu Beneran nggak Ibu mungkin kan hanya kali ini? ya guys. Masih ada pertanyaan kah? Mau nanya tapi di luar pembahasan jadi nggak jadi. Nggak apa-apa Tasya, nanti ada Kak Biba dan Kak Munfa menjawab. Masih ada pertanyaan tidak? Saya sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Sudah. Apa masih ada yang mau bertanya lagi? Ke Tasya. Nggak jadi, makasih, nggak jadi. Jangan nggak jadi Tasya, ayo. Silahkan. Anggap Ibu, saya nggak ada. itu di luar pembahasan, tapi Tasya itu penasaran. Nggak apa-apa, silakan kan. Makalahnya siap menjawab. Ini Bu, kan katanya pas ta'aruf itu bilang, Ciki jangan ngomong. Laki-laki kan pas nazar. Nah, perempuannya itu dia pakai cadar. Terus laki-lakinya bilang kayak gini, aku pengen lihat seluruh tubuhmu. Jadi dia tuh laki-lakinya itu nyuruh perempuannya itu buka jilbab juga. Terus udah dibuka jilbabnya, terus diminta lagi untuk buka ikatan rambutnya. Jadi kayak nggak ada aib gitu. Itu boleh nggak sih Bu? Tapi katanya ada hadisnya. Jadi kayak ya Allah, masa iya buka jilbab gitu. Itu emang beneran boleh. Tapi katanya udah ada hadisnya gitu, udah nggak ngerti gitu. Jadi gitu guys. Silahkan kalau pemakalah mau jawab. Gimana Kak Biba? Jadi Kak kalau Bibah ini pemakalah. Makalahnya bukan Kak Bibah kan? Bukan Bu, saya udah. Kak Biba Baik, itu mungkin karena waktunya sudah jam 9. Saya mohon izin untuk off cam teman-teman karena agak kurang fit ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih pada pemakalah hari ini. Alhamdulillah ya Allah, sholatan wa salaman laka ya Habiballah. Hari ini kita masuk di surah yang baru ya, surah An-Nur, juz 18 ya, surah ke-24.
kenapa dipilih An-Nur gitu ya, karena memang banyak kajian-kajian atau tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan kita, khususnya perempuan ya, banyak di sini. Nah, di sini tadi makalahnya sudah cukup lengkap, sudah bisa banyak dibaca, tapi bagus sekali teman-teman diskusinya berkaitan dengan apa namanya hal-hal yang penyesuai dengan zaman ya sekarang ya, dengan kondisi sekarang. Nah, mungkin dimulai dari pertanyaan Tasya tadi terakhir, nanti akan menyambung mungkin dengan yang lain. Ketika hitbah ya seseorang, ketika dalam pernikahan gitu ya, dalam pernikahan, ketika kita melihat sebuah kasus gitu ya, memang tidak bisa dihukumi sama antara kasus yang satu dengan yang lain. Apa tadi berkaitan dengan pertanyaan apa namanya, apakah masa lalu dan sebagainya. Nah, ini tidak bisa disamakan antara kasus satu dan kasus yang satu dengan yang lain. Tetapi pada dasarnya dalam sebuah pernikahan yang benar ya, yang benar, itu kan pasti ada tujuan pernikahan, ya kan? Kemudian ada hukum pernikahan itu sendiri. Hukum itu nikah itu macam-macam. Jadi nggak semuanya kemudian wajib gitu. Ada yang sampai pada tahap haram, ya sebuah pernikahan itu. Jadi tidak semua apa namanya nanti pernikahan itu ada yang hukumnya wajib gitu kan. Kemudian ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Nah, kalau sudah mampu ya seperti teman-teman ini sudah mampu tapi kuliahnya belum selesai. Nah, itu gimana? Jadi tujuan terakhir adalah maslahat ya. Jadi semua ulama fuqaha itu menyepakati bahwa tujuan maqasidus syariah, tujuan diturunkannya syariat-syariat adalah untuk kemaslahatan manusia. Nah, jadi ketika Wina belum nikah kan? Wina, Yuni, sama Sri misalkan. Sudah ada yang melamar sekarang. Gitu. Sudah mampu, secara kemauan sih udah gitu. Secara kemauan. Sudah mau gitu kan. Tapi secara kemampuan, kemudian nanti difikirkan perkuliahannya bagaimana gitu. Apakah apa namanya pernikahan pada saat sekarang itu bisa menjadi hukum yang berbeda-beda. Nah, nanti kemudian bisa menjadi apa namanya wajib ketika apa? Ketika memang salah satu di antara dua pasangan itu sudah ya atau keduanya lah ya udah sering kemana-mana misalkan ya naudzubillah ya banyaklah sekarang itu orang-orang di luar kemana-mana makan bareng apa namanya pergi kuliah bareng gitu kan terus pokoknya kemana bareng kecuali cuma pulang ke kos masing-masing misalkan kos masing-masing pagi-pagi yang laki-laki udah nongkrongin di depan jemput buat berangkat kuliah habis itu semuanya gitu dan itu malah akan menimbulkan fitnah ya ketika kedua kasus seperti ini maka dianjurkan kalau memang dia sudah mampu ya sudah mampu yang laki-lakinya misalkan walaupun mereka masih semester 5 misalkan selama masih bisa dinasihati untuk fokus kepada kuliah, untuk fokus pada yang ini, maka dinasihati dulu. Tetapi jika tidak, ketika laki-laki sudah mampu untuk memberi nafkah kepada seorang perempuan, misalkan memang yang laki-laki anak-anak orang kaya, konglomerat gitu ya, masalah uang tidak masalah. Nah itu bisa menjadi hukumnya wajib nanti, kalau sudah seperti itu. Nah, berkaitan dengan yang kita diskusikan tadi adalah tentang masa lalu. Nah ya, banyak pendapat ulama berkaitan tentang itu bahwa aib ya disimpan. Nah, tapi satu sisi apa namanya? Satu sisi bahwa harus kita tadi yang ditanyakan Tasya itu laki-laki memang harus boleh melihat apa namanya? Melihat seorang perempuan itu bagaimana. Nah, kalau kita lihat konteks sekarang ya tidak kalau memang mungkin konteks dulu ya yang perempuan yang dipilih seperti itu ya pada masyarakatnya mungkin dulu seperti itu. Tapi kita sekarang meskipun kita yang dipilih tapi kita juga tidak yang 100% tidak bisa memilih. Tetap kita punya kriteria,
kita juga sama-sama mengetahui dan memahami keduanya. Dan yang terberat dari sebuah pernikahan itu adalah yang dari kasus yang tadi yang kita diskusikan adalah ketika ada penipuan. Nah, situ. Ketika ada penipuan maka dan tidak diterima itu maka nikahnya bisa menjadi batal. Ya, nikahnya bisa menjadi batal. Itu di antara hal-hal yang bisa membatalkan pernikahan itu adalah apa namanya tadi itu adanya penipuan. Misalkan apa contoh penipuannya apa ya? Penipuannya itu misalkan mohon maaf yang laki-laki ini tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah misalkan ya, punya keturunan dan sebagainya. Nah, sekarang ini memang agak negara kita sudah bagus sekali ada tes-tes segala macam. Nah, misalkan sudah diketahui apa namanya suami ini mandul, mohon maaf. Mandul itu tidak bisa punya keturunan. Atau si perempuan mohon maaf vaginanya kecil. Jadi vagina kita kan memang berbeda-beda, vagina yang kecil dan itu menghambat sebuah hubungan dalam suami istri, gitu kan? Nah, itu kalau tidak disampaikan dari awal, itu kalau niatnya untuk menipu adalah batal, fasad, tidak boleh, gitu ya, karena mengingat tujuan pernikahan. Nah, apakah boleh seorang kita perempuan, jangan cuma laki-laki aja ya, jangan cuma laki-laki saja. Jadi kita boleh nggak nanya, pernah nggak punya mantan, punya ini, boleh nggak boleh selama apa pada koridor-koridor yang pada batasannya dan itu bisa di apa namanya bisa ditelaah sendiri menurut kasus per kasus dan tidak bisa kita samakan misalkan yang baru kenal kemudian yang sudah lama kenal atau karakternya bagaimana ya kondisi-kondisi sebuah pernikahan seseorang itu kan beda atau jangan sampai pernikahan lah ta'aruf lah ya perkenalan itu beda antara satu orang dengan yang lain. Nah, maka tidak ada boleh saling menipu di situ tidak ada. Nah, jadi kalau memang sudah ditanya tadi ada yang menjawab siapa ya? Ada yang misalkan menerima sebuah keperawanan itu menjadi hal yang harus urgent gitu. Ya, jadi ya harus itu kalau memang tidak mau ya sudah. Tetapi ketika itu ditanya, tentu ya dari kedua belah pihak ketika menanyakan juga pasti dengan yang sopan, yang ini ya. Di satu sisi teman-teman kita harus meyakini bahwa ada firman Allah juga di ayat yang lain bahwa yang baik laki-laki yang baik akan diberikan kepada perempuan yang baik. Nah, ya itu ya. At-thayyibatu lit-thayyibat, al-khabithatu lil-khabithat. Nah, itu ada nih nanti kajian lebih lengkapnya ada di ayat 26 ya. Yang tentang pasangan itu bagaimana. Nanti pertanyaan jauh lagi loh Bu, kan ada Bu yang istrinya solihah, nah suaminya nggak soleh misalkan gitu ada. Itu pertanyaan lagi. Tetapi di sini Pak ketika kenapa kita dibutuhkan ta'aruf ya? Kenapa dibutuhkan? Itu karena apa? Untuk mengetahui dulu gitu ya. Walaupun kita tidak membuka selebar-lebarnya atau dikatakan aib atau sebagainya itu tidak kita buka selebar-lebarnya juga gitu ya. Kita tetap punya kewajiban untuk menutupi aib kita. Nah, tetapi dalam sebuah pernikahan ada hal-hal prinsipil yang yang ketika yang harus jadi mengkomparasikan antara dua pendapat tadi, yaitu pendapat antara menutup aib dan juga satu sisi di hadis Rasulullah yang harus bukan menceritakan aib ya, tapi lebih jujur dalam sebuah pernikahan. Nah, itu dikomparasikan sesuai dengan sesuai dengan kasus kita. Nah, jadi kalau itu ya seperti itu. Jadi intinya tidak boleh ada kebohongan atau tadi itu penipuan. Nah, bagaimana nanti karena nanti kalau menipu itu boleh langsung ketika belum berpisah ya ketika sudah menikah ya. Nah, tiba-tiba mohon maaf ini ketika hubungan yang malam pertama loh kok suaminya diam aja nih nggak malah. Nah, itu hak seorang istri. Nah, tapi ketika seorang istri tidak menerima, wah, kok kamu nggak bilang, mohon maaf kalau kamu tidak mandul ya bahasanya. Mandul apa sih bahasa sekarang ya?
Ya, kemudian istri tidak terima dengan kondisi itu, maka boleh gitu, boleh istri meminta perceraian. Nah, itu diatur juga di Al-Baqarah itu kalau cerainya sebelum dikumpuli, maka maharnya bagaimana ya? Maharnya boleh dikembalikan, tidak boleh dikembalikan ya, tidak boleh di. Nah, itu jadi tidak hanya dari satu sisi perempuannya saja yang harus tidak hanya sisi perempuan dalam hal ini menurut, jadi bukan kriteria laki-laki saja. Jadi kalau laki-laki kan kriteria saya begini, tapi kita juga punya hak yang sama. Nah, untuk kita tidak tidak bisa menerima kekurangan yang sangat prinsipil, ya. Jadi kalau menurut saya itu beberapa orang masih sangat prinsipil ya kalau di negara kita. Nah, tapi kalau misalkan alasannya cuman karena ekonomi lah ya. Kalau ekonomi Allah sudah berjanji, nikahlah maka kamu akan kaya, gitu kan. Kalau nggak mampu ya tahan dulu gitu bahasanya. Nah, jadi kalau ekonomi nggak perlu dikhawatirkan. Nah, kenapa kemudian laki-laki itu boleh melihat wajah kita gitu ya? Nah, karena gini, laki-laki itu secara psikologis teman-teman itu beda dengan kita ya. Mungkin kalau secara umum ini ya, secara umum, tapi tetap secara umum itu laki-laki itu suka kan, Rasulullah juga menganjurkan kita untuk memakai wangi-wangian, memakai celak gitu ya. Jadi untuk tampil yang bagus, yang kalau laki-laki itu pertama yang dilihat. Kalau dilihatnya udah lecek, itu dia bisa tidak, ya memang nggak bisa, nggak ini gitu loh. Jadi boleh gitu. Jadi makanya kenapa syarat menikah itu ya yang pertama dilakukan adalah lijamali. Bukan syarat ya, kriteria yang hadis. Kalau kalian fankihu ma taqbalakum min nisa'i, terus lijamaliha. Pertama itu karena yang dilihat dulu. Secara psikologis otaknya laki-laki itu seperti itu. Ya, jadi kalau dia melihat aja udah senang gitu, apalagi dan tiap hari akan ketemu dengan orang itu. Nah, lijamaliha. Nah, itu karena itu Rasulullah di situ, dan secara kajian psikologi memang walaupun dia, karena cantik itu subjektif ya teman-teman. Subha menurut misalkan menurut laki-laki yang ini Subha cantik ya. Oh, tapi menurut laki-laki yang lain Zahra lebih cantik gitu. Jadi itu subjektif sekali. Jadi tidak itu dan itu sangat berpengaruh dalam sebuah rumah tangga. Kan masuk kamar ketemu lagi sama ini, masuk dapur ketemu lagi sama ini. Nah, itu maka dibolehkan untuk melihat wajah. Nah, kasusnya kalau melihat semuanya itu namanya modus ya. Namanya modus kalau melihat sampai lepas jilbab, ntar lepas semuanya. Nah, jangan mau gitu kan ya. Karena memang gini, ada ilmu-ilmu yang laki-laki itu bisa melihat teman-teman ya. Ada ilmu-ilmu yang bisa melihat dari tangan kita. Kemudian dari leher. Ya, kalau orang yang suka ngaji kitab itu biasanya banyak ya di kitab-kitab itu, kalau perempuannya seperti ini dia tuh bagaimana. Mungkin kalau biasanya kalau yang pernah sependek yang saya baca itu biasanya dari tangan. Nah, dari muka sebenarnya kalau orang udah pinter tuh udah bisa ngelihat. Dari muka, dari cara berbicara, itu nggak usah pakai buka-bukaan Tasya. Berarti yang itu yang yang nanya ini masih kurang baca kitab lagi. Suruh baca kitab lagi dia. Nah, dari tangan itu telapak tangan, terus garis tangan, itu kalau orang yang tahu bisa. Kemudian dari muka, cara berbicara gitu. Dan memang ada sih yang memang lebih lanjut lagi ada di leher. Ya, kita itu bisa dilihat dari leher kita. Nah, terus bisa dilihat juga dari kaki ya. Kaki itu kita tumit ya. Tumit itu bisa dilihat perempuan itu ya. Kalau tumitnya lancip, kalau tumitnya itu bisa dilihat. Nah, itu kalau laki-laki yang baca kitab, yang tahu ilmu itu sudah bisa, nggak usah semuanya dibuka gitu. Nah, ya jadi jangan mau kalau
Dek, saya lihat rambutnya dong nih dibuka. Habis itu lihat apanya, jangan mau gitu ya. Jadi kalau sewajah ya sekira-kira aja lah wajah gitu ya. Terus interaksi. Jadi yang lebih terpenting nanti dalam sebuah pernikahan itu adalah komunikasi, teman-teman ya. Karena apa? Itu apa namanya? Menanam menyatukan dua kepala yang berbeda. Jadi diskusi kalau teman-teman mau kita cocok atau enggak sama orang, bisa diskusinya apa tentang sebuah masalah misalkan. Kalau menurut kamu gimana sih kayak gini kalau kita mancing nih laki-laki, kita nih mau mancing laki-laki pinter atau kurang pinter atau pinter banget gitu kan, itu kita bisa ajak diskusi. Misalkan ada kasus ini sekarang apa yang lagi ngehits nih apalah ya, apa namanya, ada kasus seperti ini, menurut kamu kayak gimana nih kayak gini? Ya, oh gini. Nah, ketika dia menguraikan, nah itu kita akan tahu, oh apa namanya, kemampuan atau keilmuan seseorang bisa dari situ. Nah, itu diantara kita, itu kan cara kita tuh untuk tahu laki-laki. Nah, kalau laki-laki tadi memang diantaranya dengan melihat tangan, wajah, dan ya itu. Tapi saya rasa yang terpenting itu adalah diskusi tadi ya. Diskusi, terus kemudian keseharian kita. Nah, itu kenapa ada ta'aruf yang itu tuh karena itu ada diskusi, kemudian ada ngobrol, ada apa kalau menangani sesuatu tuh bagaimana gitu. Nah, itu yang terpenting. Mungkin itu ya. Terus apalagi tadi yang jadi diskusi lagi. Apalagi pemakalah. Seri. Tadi wanita gimana kalau misal Oh ya yang tadi ya. Jadi gini teman-teman, yang dinikahi ya, yang apa namanya, yang itu kasusnya dinikahi tidak wanita, kan namanya kan berzina dengan si bapak, kemudian itu dinikahi atau enggak? Dinikahin, Bu. Dinikahinya kapan? Dinikahinya Pak akad. Iya, maksudnya ketika kehamilan itu usia berapa? Ini ada ikhtilaf ulama di sini soalnya. Maksudnya ya? Anak yang dinikahi itu anak dia, Ibu. Iya, waktu hamil berapa bulan maksudnya? Waktu hamil berapa bulan dia dinikahi itu? Nggak ngerti ya, Bu. Kan anak nah, itu, jadi ada perbedaan pendapat ulama. Gimana? Anak itu kan udah gede, anak ini nggak tahu kalau dia hasil dari hamil di luar nikah gitu kan. Kalau hasil dari hamil di luar nikah seharusnya bukan bapaknya yang ngangkatin ya, Bu. Iya, tapi dia itu dinikahin usia berapa? Bapaknya sama ibunya tuh di dalam perut ibunya dia usia berapa? Oh, usia berapa ya? Kurang tahu. Nah, itu ada ikhtilaf ya, ada ikhtilaf ulama. Saya agak lupa, ini kajian sudah lama ya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, ketika belum ditiupkan ruh, ya, dan ketika sudah langsung dinikahi oleh mohon maaf, ini agak serem juga ya ketika berbicara antara si fulan sama fulanah, misalkan tadi berzina, kemudian tiba-tiba hamil ya, hamilnya 1 bulan. Nah itu kemudian langsung dinikahi lah ya, karena ketahuannya itu, maka nasab masih bisa menjadi hak ayahnya. Karena belum mencapai, ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 4 bulan. Ya, karena 3 bulan itu kiasnya dengan apa namanya, haid iddah itu, kemudian kalau 4 bulan dengan ditiupkannya ruh. Nah, jadi Syafi'i di situ lebih, saya pernah menangani kasus seperti ini juga soalnya. Jadi waktu itu akhirnya kita putuskan ya, bahwa memang dia berhak menjadi wali waktu itu, karena menikahnya belum mencapai 3 bulan itu. Nah itu ya, jadi kalau memang dia nikahnya sudah lebih dari 4 bulan ya ditiupkan rohnya itu, maka memang tidak berhak lagi ayahnya menjadi wali. Tapi kalau sebelum itu dia masih berhak menjadi walinya. Nah ini yang apa namanya, yang menjadi ikhtilaf. Nah, ada yang memang ulama bersepakat tidak apa namanya,
tidak boleh. Tapi kalau tapi itu jumhur ya Pak yang kuat ya kemarin yang akhirnya kita sampaikan ke masyarakat itu seperti itu. Jadi sebelum dia 3 bulan kita boleh ayahnya ini berhak menjadi wali, bisa menjadi wali. Karena itu nanti berkaitan dengan ini ya, tapi ini sama-sama dia yang si pembuat ya, si pembuat adonan gitu kan. Jadi dan memang pasangannya itu gitu. Nah, kemudian kalau bagaimana kalau memang dia itu memang sudah dinikahi lebih dari waktu itu, maka tidak sah nikahnya, Yuni. Nah, bagaimana ya, harus ada yang menyampaikan seperti Habibah tadi bilang, harus ada yang menyampaikan dari masyarakat atau dari ini, kemudian disampaikan bahwa itu tidak sah nikahnya dan harus diulang. Kalau sudah tahu loh ya, kecuali kalau hukum yang belum tahu itu kan nggak ada hukumnya. Tapi kalau di sekitarnya ada orang yang tahu harus menyampaikan. Nah, sebagai orang-orang tertentu di sini Yuni harus menyampaikan, tapi harus tanya dulu itu. Dulu menikahnya ketika usia berapa? Karena ada ikhtilaf ulama pendapat di situ. Nah, kalau memang kalau sudah 7 bulan, nah itu baru memang tidak bisa menjadi wali karena sudah usia tadi yang usia tadi. Tapi kalau masih awal, masih tadi di tahap-tahap itu masih bisa. Nah, itu untuk kalau tidak saya harus diulang dan harus memanggil wali hakim atau wali dari KUA atau siapa untuk menjadi walinya, diulang lagi nikahnya gitu. Itu untuk kehati-hatian. Kalau ragu, dulu nikahnya berapa ya usianya? Ya kalau memang ragu, sampaikan dan diulang lagi nikahnya nggak masalah. Dan itu hanya sebuah proses, ya anggapnya begitu saja, sebuah proses yang memang harus dijalani begitu saja, nggak usah dijadikan masalah, jadi sedih karena saya anak zina misalkan ya. Tidak perlu gitu kan, bilang aja misalkan atau ayahnya misalkan ya dengan kata-kata lain seperti apa disampaikan ke anaknya, kita ulang pernikahan. Itu lebih ikhtiyat ya, lebih hati-hati. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Ibu maaf, berarti selama nikah itu hukum pernikahannya tetap enggak ini kan Bu? Maksudnya dalam enggak sih? Selama tidak tahu ya, selama tidak tahu. Nah, selama tidak tahu tidak masalah kalau tidak tahu ya, kecuali emang ada orang yang udah ngasih tahu tapi dia tetap lanjut. Nah, ini masalahnya kok nggak ada yang ngasih tahu, harusnya ada yang memberitahu dari awal. Itu ya, jadi jadi kalau dia sudah tahu sampai pada dia sudah tahu tetap menjalankan, ya dia berdosa, tidak sah pernikahan. Nah, tapi kalau dia sudah tahu karena dia memang benar-benar pure tidak tahu, ya tidak dihukumi ya, karena tidak dihukumi dosa karena dia tidak tahu. Ada lagi? Ya Bu, izin bertanya. Sebentar. Oh ya, boleh. Ya, silakan. Oh, nanti ada lagi ya. Tadi kita cuma sampai ayat 3 ya. Baik, silakan. Ibu izin bertanya. Yes, ya. Gini Bu, kan gimana cara kita mengantisipasi itu kehati-hatian kita terhadap calon gitu. Kan gini kan ada kasus Bu. Kasusnya tuh masih baru-baru, kan teman saya itu baru nikah. Terus dia itu dijodohin, tapi sebenarnya calonnya itu udah tahu gitu. Si perempuan ini teman saya itu udah tahu calonnya siapa, terus bagaimana, soalnya emang masih sekampung gitu. Dan emang si calon suaminya ini tuh emang orang terpandang gitu, maksudnya kayak guru ngaji, guru sekolah gitu. Jadi emang baik gitu di pandangan masyarakat, itu emang baik, nggak ada celah gitu. Nah, ternyata pas sudah nikah, mungkin pas sehari 2 hari dimaklumi gitu sama teman saya, itu dimaklumi, kan nggak mau tidur seranjang kayak gitu si suaminya itu. Mungkin masih dimaklumi gitu sehari 2 hari sampai seminggu, mungkin masih dimaklumi gitu. Cuman pas kesini aneh gitu, teman saya itu aneh, kok
malah menjauh gitu, tiap malam tuh malah menjauh gitu. Ternyata pas kesini pas udah sebulan ada laki-laki yang marah-marah gitu ke teman saya gitu, katanya udah ngerebut suaminya itu. Jadi ternyata suaminya itu gay gitu, Bu. Jadi nggak tahu keluarganya, nggak ada yang tahu apa gimana gitu. Cuman ketahuannya itu pas teman saya ngomong gitu ke keluarganya gitu, intinya nangis gitu, ternyata si suaminya itu kayak gitu, Bu. Jadi nggak suka sama perempuan gitu. Nah, bagaimana buat kita gitu, kehati-hatian kita yang belum menikah gitu, buat ngelihat calon kita tuh kayak gimana gitu. Soalnya emang ngelihat teman saya itu juga suaminya tuh sebelumnya tuh maksudnya baik gitu. Kecapnya itu soleh gitu di pandangan masyarakat tuh. Kayak gitu, Bu. Makanya semoga pada dapat jodoh yang udah ada kenal ya. Iya. Ya, kita nggak pernah tahu. Nah, jadi gini, memang kita tuh harus punya tips ya, punya tips dan trik ya, tahu. Kalau kita gimana caranya untuk mengetahui, bolehlah kalau sampai pada kasus seperti itu ya, gitu. Nggak ada kasus seperti itu, ya kita bisa pancing diskusi atau misalkan gambar-gambar itu bisa kita pancing dengan itu mungkin, Wina ya. Diskusi dia terhadap yang kayak gitu, yang gay, terus kemudian kalau perempuan sama perempuan, lesbi gitu ya. Itu kita bisa kita bisa diskusikan. Jadi diskusi tentang seks atau hubungan itu kalau menurut saya enggak masalah ya, selama itu diskusi ya, bukan untuk yang kita memang tujuannya yang apa. Tapi sebelum nikah boleh diskusi itu. Pernah nggak ngaji Quratul Uyun gitu kan? Mulai dari hal yang remeh. Pernah nggak ngaji Quratul Uyun? Kita pura-pura bertanya juga nggak apa-apa. Emang ya harus begitu ya? Nah, misalkan gitu. Itu kan ya sambil lucu, tapi kita bisa nangkep bagaimana orang-orang bagaimana dia merespon gitu. Dan saya rasa gini, mungkin ya karena saya belum pernah ketemu dengan gay, pernah juga, cuman tapi gini, beda Wina. Jadi kalau kita ketemu sama cowok normal, dia mungkin ya itu feeling juga sih ya, feeling karena kita udah ketemu banyak orang. Saya beberapa kali ketemu karena kita dulu pernah ikut acara yang LBH itu lembaga badan hukum tuh yang dia melindungi para gay dan lesbi gitu deh, ada acara bareng dulu beberapa kali saya. Memang mereka tuh dari stylistnya udah beda, dan cara mereka bicara dengan laki-laki itu bisa jadi sama, tapi cara memandang dia ke kita itu beda. Ya. Jadi gini, mohon maaf sekali kalau laki-laki yang misalkan kita taruh sama orang, terus orang udah suka sama kita, itu cara mandangnya tuh udah ada ya dikit-dikit ada ya nafsu lah, mohon maaf. Tapi kalau yang tidak cara memandang orang yang ini ya walaupun migodul basar ya, misalkan udah menundukkan pandangan ya si laki-laki itu. Tapi ketika dia memandang kita itu tetap agak ada beda gitu. Dan orang yang gay tadi ya mandangnya lurus aja ya, lurus, maksudnya tidak ada nafsu, dalam hal ini tanda kutip ya nafsu yang apa gitu loh. Nah, itu mungkin bisa menjadi antisipasi. Nah, terus kalau misalkan untuk kasus seperti itu misalkan itu harus dibicarakan berdua. Dibicarakan berdua, kalau tidak bisa diatasi berdua keluarga. Nah, kalau dari temannya Wina tidak terima dengan itu, bisa minta diceraikan. Gitu kan, mungkin alasannya mungkin si laki-laki karena saya ingin bertobat, misalkan. Saya ingin mencoba belajar untuk mencintai perempuan, misalkan. Nah, ya perempuan yang baik pada posisi itu ya udah, oke, ayo kita coba. Nah, misalkan. Ya walaupun akhirnya itu nah itu tadi masuk pada penipuan atau tidak, situ horor ya di situ. Kalau memang sudah keluarga sudah tahu semua tapi menutupi, itu ya
nggak boleh gitu. Dan perempuan berhak meminta cerai dari suami. Tapi itu dengan proses yang ini ya, karena sudah menikah ya, namanya menikah itu udah mitsaqun ghalidhon ya, sering saya bilang bahwa bukan perjanjian jual beli yang bisa ditukar begitu saja. Dengan proses yang panjang. Prosesnya harus diskusi dengan suami, diskusi, terus kemudian kalau tidak ada jalan keluar melibatkan keluarga. Itu ada proses lah. Begitu, Ina. Ya, makasih banyak, Bu. Ya, yang lain mungkin mau menambahi silahkan boleh. Sukma atau siapa, Zahra, Tiara, Wardah, Sydney mau menambahkan silahkan. Sudah? Sudah nggak ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Nah, baik teman-teman, kalau udah cukup semoga kita akhiri ya. Tadi ayat ketiga itu, ayat 1 dan ayat 2, ayat 3 tadi dapat kita sarikan intinya. Juga nanti masih ada di ayat 5 bahwa memang tadi sudah dijelaskan makalah juga bahwa orang yang zina itu bolehkah menikah dengan non pezina, itu nanti dijelaskan lebih lanjut di ayat kelima ya. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Jadi orang-orang yang bertaubat itu akan diberikan hal-hal yang tidak seperti di atas tadi. Ya, jadi kenapa sih keras sekali hukumnya Allah seperti ini? Karena hukuman itu adalah untuk efek jera ya. Kenapa harus di depan umum? Karena itu menjadi hukum yang supaya orang melihat bahwa melakukan perbuatan seperti itu hukumannya ya seperti yang diarahkan di sini. Nah, nanti ada pun di Indonesia kenapa tidak dilaksanakan seperti itu? Ya karena memang Indonesia multikultural ya, multi agama, tidak bisa disamakan. Nah, tetapi sebagai seorang muslim ya itu harus kita pegang, kemudian ya kita jauhi ya, jangan sampai jangan sampai naudzubillah min dzalik dari kita, dari keluarga kita semuanya ada model-model yang seperti ini. Baik, cukup ya teman-teman, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya minta maaf karena tidak bisa buka kamera, tapi tidak mengurangi kekhusyukan saya mengikuti perkuliahan dari tadi. Kita tutup dengan doa tutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Selamat semuanya teman-teman. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, saya izin ya. Baik, Bu.